Nah, pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa penanganan jika atlet kolaps dan apa penyebabnya, kita akan berbincang dengan Dr. Isman Firdaus, SPJPK, dokter spesialis kardiologi dan spesialis jantung. Dr. Isman, selamat sore. Selamat sore. Dr. Isman, kalau kita melihat banyak sekali netizen yang menyayangkan kejadian kemarin, dokter, yang kami ingin tahu sebetulnya harusnya penanganan pertama kepada atlet yang kemarin sempat kolaps dan juga pingsan di lapangan sebetulnya harusnya seperti apa? Ya, siapapun, tidak hanya dokter, orang awam, atau bahkan kalau di tempat pertandingan harus segera dilakukan pertolongan dalam menit-menit pertama jika melihat ada yang pingsan atau kolaps, pingsan atau tidak sadar atau terjatuh. Ini harus segera ditolong. Menit-menit pertama sangat menentukan. Lewat 1-2 menit tentu ini menyebabkan berkurangnya keberhasilan dalam pertolongan kita. Yang pertama tentu kita harus memastikan ini sadar atau tidak. Jadi kita harus bangunkan sadar atau tidak. Jadi pertolongan segera, tim medis datang itu sangat penting. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke, Dokter Isman, kalau melihat dari kejadian yang kemarin nih, apakah sudah tepat penanganannya? Apakah kurang cepat? Ya, kalau melihat dari tayangan yang diputar, video yang diputar, memang terlalu lama tim medis datang. Saya tidak tahu tadi ada wasit mengangkat tangan apakah menghalangi tim medis datang atau tidak, tapi pertolongan tiba ke korban dalam hari ini pebulu tangkis ini cukup lama ya, jadi lebih dari 1 menit. Nah, ini menyebabkan kalau memang henti jantung itu aliran oksigen ke seluruh tubuh apalagi ke otak tidak berjalan dengan baik dan bisa menyebabkan irreversible, tidak akan kembali lagi. Jadi 2 menit pertama ini golden yang sangat penting ya, menit-menit pertama menentukan dalam pertolongan henti jantung. Tapi menariknya ini usia 17 tahun. Nah, 17 tahun ini menarik karena seringnya henti jantung karena serangan jantung dan terjadi pada usia-usia di atas 35 tahun. Ini usia yang sangat muda dan kalau terjadi seperti ini tentu sangat tragis dan sangat disayangkan. Nah, Dokter Isman, ini menarik tadi karena ternyata masih usia 17 tahun. Dokter, kalau dari perspektif dokter sendiri, sebetulnya apa sih yang bisa menyebabkan di usia muda bisa terkena jantung? Kalau usia mungkin di atas 30, 35 sering karena penyakit jantung koroner, proses aterosklerosis. Namun pada usia-usia muda, usia 17 tahun, di bawah 30 tahun, data-data di Australia menyampaikan bahwa ini sangat sedikit terjadi henti jantung. Dari 1 juta orang itu ada 13 terjadi henti jantung. Dan penyebabnya dari henti jantung pada anak muda ini 40% masih sulit diketahui penyebabnya. Ada 60% diketahui karena adanya gangguan irama atau ada masalah gangguan listrik ya di otot jantung, seperti istilahnya mungkin kardiomiopati atau gangguan pada otot-otot jantung ya. Kemudian ada lagi istilahnya gangguan dalam transport elektrolit di dalam sel-sel otot jantung, seperti istilah kedokterannya ada long QT atau Brugada, atau ada yang tadi kerusakan otot jantung disebut kardiomiopati, ada istilahnya namanya ARVD, arrhythmogenic right ventricle dysplasia. Ini juga bisa terjadi pada anak muda. Tapi 40%-nya memang tidak diketahui. Dan 15% yang henti jantung pada anak muda ini seringnya terjadi setelah aktivitas olahraga, segera setelah aktivitas olahraga. Kalau melihat usia 17 tahun, apalagi pebulu tangkis ini saya catat peringkat 8 dunia, tentu sebelumnya nggak ada masalah ya. Jadi untuk kelainan terus memang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Oke, Dokter Isman, atlet bulu tangkis ini kan pasti latihan fisik setiap hari ya dokter ya, apalagi mau menuju pertandingan pasti akan latihannya lebih intens dari biasanya. Nah, apakah setiap mereka latihan ini bisa nggak dilihat tanda-tandanya jika memang si atlet ini memiliki indikasi ke jantung? Ya,
pada atlet-atlet memang perlu screening, apalagi aktivitas yang mendadak berat ya kan, kita lari cepat mendadak, kemudian angkat smash itu kan mendadak, jadi perlu memastikan bahwa jantungnya aman. Dengan dia peringkat 8 dunia, tentu harusnya kekuatan ototnya dan juga jantungnya harusnya bagus. Namun ada beberapa kelainan-kelainan yang tidak serta-merta dilihat dari kemampuan dia, namun ada yang perlu lebih teliti lagi dari rekaman listrik jantung saat istirahat, kemudian pemeriksaan treadmill test, serta mungkin ada faktor risiko apakah ada riwayat keluarga sebelumnya ada henti jantung. Jadi ini yang terus terang sering miss pada usia muda. Mungkin itu. Oke, Dokter Isman, sebetulnya terlepas dari atlet yang umur 17 tahun, kita melihat saat ini bahkan umur 20 tahunan banyak sekali anak muda ini sudah kena jantung begitu, Dok. Mungkinkah karena kecapean saat latihan dan mungkin mereka kurang berlatih untuk kardionya, untuk jantungnya sendiri, sehingga ini juga ada resiko untuk terkena jantung di masa muda, salah satunya seperti atlet ini, atau seperti apa, Dok? Ya, untuk atlet, untuk olahraga itu sangat penting buat menjaga kesehatan jantung. Justru olahraga sangat penting untuk kesehatan jantung. Namun untuk olahraga terutama mungkin sepak bola, atlet, futsal, dan kemudian bulu tangkis, ini perlu screening lebih ketat, terutama dalam menilai fungsi otot jantung dan juga ada kelainan-kelainan gangguan listrik di jantung atau bakat-bakat terjadinya aritmia. Nah, ini bisa dideteksi dengan pemeriksaan EKG dan juga pemeriksaan treadmill test. Namun memang akhir-akhir ini penyakit jantung mulai bergerak di usia muda 30, 20, dulu mungkin 50, 60. Nah, ini yang seperti ini yang pergeseran dari yang usia tua ke muda, ini yang disebut penyakit jantung yang aterosklerosis. Jadi mulai terbentuknya plak, ya, penyempitan di pembuluh darah koroner sejak usia-usia muda. Hal ini terjadi karena mungkin ada 5 faktor risiko. Ada kencing manis, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada merokok, dan ada riwayat keluarga. 5 perkara ini menjadi hal yang menjadi perhatian sebelum anak-anak muda kita ini atau individu melakukan aktivitas yang berat, ya, aktivitas yang mendadak berat, bukan berat, mendadak berat. Untuk menjaga kesehatan kita, olahraga rutin, jalan pagi rutin, sepeda, berenang, itu rutin, itu bagus ya untuk mencegah. Namun tetap usia-usia 30 perlu dilakukan screening. Namun untuk atlet, tentu screeningnya beda dengan yang untuk orang yang biasa, yang bukan atlet. Oke, jadi memang olahraga dibutuhkan, tapi tetap harus memperhatikan kondisi fisik juga ya, Dokter Isman. Nah, Dokter Isman, ini kan kejadian ini menjadi tamparan sekali ya untuk dunia olahraga di Indonesia, terutama untuk penyelenggaraan acara olahraga. Nah, kira-kira ke depannya nih untuk mitigasi dari para penyelenggara olahraga untuk menghindari ada kejadian seperti ini, bagaimana, Dok? Ya, untuk mitigasi yang pertama pencegahan. Sebelum atlet-atlet ini bertanding atau memang dipilih untuk menjadi mewakili negara kita, ya, dipastikan screening ketat ya, terkait bagaimana aktivitas listrik jantungnya, EKG-nya, treadmill-nya, ya, bila perlu perangai fisiologi listrik dari jantung itu sendiri dan faktor-faktor risiko. Ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, merokok, atau riwayat keluarga, atau kolesterol, ini perlu dipastikan di awal. Dan yang kedua, karena usia-usia muda ini sangat sedikit ya, sangat jarang terjadi henti jantung, 13 dari 1 juta orang, 13 terjadi ya di Australia dalam setahun. Ini perlu prepare ya, perlu persiapan dari panitia penyelenggara untuk menyiapkan tim medis dan SOP yang cepat ya, gerak cepat, dan juga alat yang memadai, terutama alat untuk menolong henti jantung atau alat bantuan hidup dasar atau yang disebut dengan AED, ya, Automatic External Defibrillator. Itu harus tersedia di bandara-bandara, banyak itu. Jadi di bandara-bandara, saya lihat di beberapa kantor itu ada AED. Jadi datang ke situ nggak dengan tangan kosong, nggak cuma dengan obat-obatan biasa, tapi harus ada senjatanya. Senjatanya namanya AED. Kotak kecil itu bisa untuk mendeteksi apakah ada henti jantung atau tidak, dan henti jantungnya ini yang sifatnya fibrilasi atau tidak, atau yang istilahnya kalau henti jantung ada 2 macam. Ada yang jantungnya berhenti total, ya, yang namanya asistol. Ada yang jantungnya hanya bergetar saja, ini yang disebut fibrilasi.
Apalagi jantung yang bergetar saja atau disebut kejang jantung, ini harus dilakukan shock, terapi shock listrik, ya, terapi kejut listrik. Nah, terapi kejut listrik ini secara otomatis bisa diberikan oleh alat ini, AED, dan ini mudah didapat alatnya. Nah, ini penting untuk pasien-pasien yang kolaps atau yang tidak sadar. Jadi pastikan nomor satu, ini pasiennya sadar atau tidak. Kalau dia sadar ya alhamdulillah dibalikkan, terus kemudian bisa langsung sekarang ini kita ada banyak namanya smartwatch. Nah, itu bisa ditempel ke pasien seperti kemarin saya barusan 3 hari yang lalu juga ada pasien yang ada jemaah yang kolaps, langsung saya cek ternyata arteritnya bradikardie, lalu kita naikkan kakinya ke atas supaya sambil menunggu pertolongan. Nah, apabila dia nggak sadar dan rekam jantung terdeteksi dia fibrilasi, ini harus dilakukan terapi kejut listrik. Sambil nunggu terapi kejut listrik, maka tim medis yang ada di depan pasien atau di depan korban harus melakukan kompresi jantung, ya, harus melakukan kompresi jantung atau disebut CPR, kompresi. Digenjot ya dadanya 100 sampai 120 kali per menit, kemudian kedalamannya 5 sampai 6 cm. Sambil menunggu tadi, kalau AED susah dicari, sambil menunggu terus CPR terus, dan lalu evaluasi 2 menit. Jadi penting tenaga medis ini terlatih BHD. Sekarang di kantor-kantor karyawan-karyawan udah pada pinter-pinter nih, satpam, security atau karyawan. Semua karyawan-karyawan di kantor-kantor wajib ikut BHD. Saya nggak tahu di Metro TV, mudah-mudahan karyawannya udah latihan BHD. Karena kalau ada siapapun nggak harus menunggu dokter, nggak harus menunggu rumah sakit, karena harus di tempat ditolongnya dengan bantuan hidup dasar, dengan CPR atau basic, istilahnya bahasa kedokteran basic life support. Mungkin itu pertolongan pertama. Ada beberapa banyak masyarakat dengan diketok-ketok tangannya, nah itu hoax ya. Jadi jangan sampai kita salah atau menunggu atau dikasih minyak angin, dikipas-kipas, itu bukan pertolongan yang tepat. Harus segera dipastikan kalau memang dia tidak ada nadi, jadi pastikan nadinya ada atau tidak. Kalau dia tidak ada nadi, nah itu harus dilakukan CPR. Mungkin itu yang penting, tenaga yang terlatih di tempat pertandingan. Oke, tenaga yang terlatih di tempat pertandingan itu sangat penting ya. Baik, terima kasih dokter spesialis kardiologi dan spesialis jantung, Dr. Isman Firdaus sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.